Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Bisa bertemu lagi semuanya ya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tolong dijaga kondisinya karena cuaca pada hari ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi sistem kekebalan tubuhnya harus dijaga, asupan makanannya juga harus dijaga baik-baik. Oke, ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semuanya? Ada. Siapa yang tidak hadir? Isna. Isna kenapa? Isna izin. Siapa lagi? Sudah? Satu orang? Agista. Agista kenapa? Sakit. Jadi dua orang. Isna izin, Agista sakit. Hanya dua orang yang tidak hadir ya. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin sama KM. Silakan KM. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KM sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan aktivitas di pagi hari ini sampai sore nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini materi di mata pelajaran matematika wajib kelas 10 bersama saya. Siapa? Chef Ilham ya. Ya. Nah, materinya tentang apa sekarang? Tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi kita sudah masuk ke materi trigonometri ya, di mana untuk pertemuan sekarang materinya tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Namun sebelum itu, nah silakan dicek dulu sekitar bangkunya atau mejanya barangkali ada sampah, kemudian ditata dulu gitu ya. Sudah semuanya ya, sudah rapi. Nah kalau rapi, bersih, kan enak belajarnya gitu. Tidak ada sampah, kemudian tidak ada bau yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kita bisa fokus belajarnya. Kemudian setelah itu silakan dipersiapkan buku, alat tulisnya semua, jidarnya keluarkan. Karena di perbandingan trigonometri ini kita akan menggambar juga gitu ya dalam koordinat kartesiusnya nanti. Oke, kalau sudah, nah sebelum masuk ke materi inti di pertemuan sekarang, nah kita akan mengingat kembali ya, mengingat kembali. Ini materi yang sudah lama sebenarnya, materi ketika Anda di jenjang apa? Di jenjang S. Nah, SMP. Saya mau tanya dulu, apakah masih ada yang ingat tentang konsep kesebangunan? Dulu. Siapa yang masih ingat? Ali, gimana Li? Tentang konsep kesebangunan? Untuk konsep kesebangunan bisa dicari menggunakan skala atau membandingkan panjang benda satu dengan panjang benda lain. Untuk mencari lebar atau ya, skalanya Pak. Ya, baik. Terima kasih buat Ali, tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Di mana melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning. Jadi model yang saya gunakan masih sama, yaitu tentang problem based learning atau disingkat dengan PBL. Yang berikutnya, ini adalah manfaat. Ya, manfaat yang bisa kita ambil atau yang bisa kita petik ketika kita belajar tentang perbandingan trigonometri. Ya, atau manfaat ketika kita belajar tentang trigonometri secara keseluruhan atau secara umum. Pembelajaran yang akan kita lalui untuk hari ini ya. Seperti biasa, karena kita menggunakan model problem based learning, yang pertama nanti akan saya sajikan sebuah masalah.
Kemudian yang kedua nanti akan saya bagikan kelompok gitu ya, yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Itu kelompoknya secara heterogen atau berbeda-beda gitu ya kemampuannya. Kemudian yang ketiga adalah diskusi mengenai permasalahan yang ada di bahan ajar. Jadi nanti akan saya bagikan bahan ajar, kemudian Anda silakan diskusi mengenai materi pada hari ini, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku gitu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu mendiskusikan tentang LKPD. Jadi nanti saya juga akan membagikan LKPD seter. Nah, ini penting juga ya dalam setiap pembelajaran. Di sini Anda dituntut memunculkan karakter gitu. Meskipun secara tidak langsung sebenarnya Anda itu sedang diasah karakter-karakternya. Nah, adapun nilai karakter yang yang saya harapkan di sini yang pertama adalah religius. Itu bisa tercermin tadi juga sudah ya. Anda seperti misalkan berdoa ketika awal, kemudian nanti akhir. Itu juga sebenarnya sudah mencerminkan nilai karakter religiusnya. Kemudian yang kedua, rasa ingin tahunya, gitu ya. Rasa ingin tahu ini ketika Anda menggali informasi, baik itu di bahan ajar ataupun di LKPD. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Nah, mandiri ini adalah saat mengerjakan bahan ajar LKPD ataupun tugas individu. Kalau saya lebih ke tugas individunya, kalau mandiri gitu ya. Kemudian yang keempat, menghargai. Nah, sekarang silakan duduknya secara berkelompok. Kelompoknya yang kemarin saya bagikan. Kelompok 2. Kelompok 3. Baik. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, yang berikutnya saya akan membagikan LKPD. Maaf, bahan ajar. Karena di bahan ajar masalahnya sama seperti yang saya tampilkan di sini. Silakan dicermati, kemudian dianalisis, gitu ya, bareng-bareng, kemudian didiskusikan. Kalau misalkan tanyakan, jangan sungkan, ya. Kalau kan ketika diskusi kemudian mentok dengan teman-temannya, langsung saja tanyakan. Dipahami ya? Baik. Nah, mulai saja mengerjakan bahan ajarnya. Saya kasih waktu 20 menit ya untuk 25 menit untuk mendiskusikan, kemudian mengisi bahan ajar. Jangan lupa diisi dulu identitasnya di atas. Nama, kelas, mata pelajaran, tanggal, kelompok juga sama. Diisi ya. Mana gitu. Gitu. Kelas ketua kelompok bantu saya buat itu mengumpulkan. Selanjutnya kita masuk ke ini ya. Nah, pengisian di LKPD. Di LKPD itu ada 2 soal yang harus Anda coba, yang harus Anda isi, gitu ya. Jadi silakan didiskusikan. Saya kasih waktu 25 menit juga sama. Kalau misalkan sudah selesai, kita akan presentasikan gitu. Dan untuk kelompok yang mempresentasikan, nanti akan saya kocok. Silakan. Isi dulu namanya, identitasnya isi dulu. Kita akan kocok kelompok mana yang akan presentasi. Siap semuanya? Siap. Siap ya? Baik. Kelompok 6. Silakan, boleh presentasikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 6. Yang pertama, M adalah 6/10 dan 6/8. Ya. Terima kasih. Sebentar. Ada yang berbeda jawabannya? Boleh, silakan. Kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Hanafiah Hidayat dari kelompok 3. Ingin sedikit menambahkan Boleh. untuk nilai tangan M sama dengan depan sudut per samping sudut. Oke, siap. Nah, itu tanggapannya. Bagaimana kelompok 6? Mungkin salahnya Tadi kelompok 6 berapa jawabannya? 6/8. 6/8. 6/8. Kenapa 6/8? Karena Titik sudutnya disuruh untuk KL L ya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Terus tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perbedaan itu pasti sangat akan ada gitu ya ketika pembelajaran, dan salah satu pasti ada yang kurang tepat jawabannya. Nggak jadi masalah, nggak apa-apa ya. Itu namanya belajar gitu. Ya, kalau misalkan kita tidak pernah salah, maka kita tidak akan pernah sukses gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa salah, namanya juga belajar. Itu hal wajar gitu. Hal wajar. Oke, terima kasih untuk pengerjaan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan saja. Ketua kelompoknya dikoordinir aja LKPD-nya. Nah, ini ya. Jadi kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada hari ini. Tidak terasa, Bapak pengen minta kesimpulan gitu ya. Kesimpulan kira-kira apa sih yang dipelajari atau yang Anda dapat untuk pembelajaran hari ini gitu, mengenai perbandingan materi sekarang teh perbandingan trigonometri pada segitiga siku gitu ya. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Jadi yang dapat saya simpulkan dari perbandingan trigonometri ini adalah mencari besar sudut atau panjang menggunakan perbandingan. Selain mengaitkan dengan konsep teorema Pitagoras dan kesebangunan, apa sih yang kita pelajari tadi gitu? Sinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang Teorema Pitagoras untuk menemukan perbandingan trigonometri. Nah, jadi itu kesimpulannya. Yang pertama, kita bisa mendapatkan gitu bahwa ternyata dalam perbandingan trigonometri itu ada istilah sinus. Sinus itu di mana patokannya adalah sudutnya. Ya, sudutnya berada di mana dulu gitu. Yang lainnya bagaimana? Ya, itu tinggal kalau kebalikan-kebalikan dari sinus, kebalikan-kebalikan dari kosinus dan tangen gitu ya, seperti itu. Jadi ini harus diingat-ingat gitu, karena untuk pertemuan berikutnya pasti akan menggunakan pendekatan perbandingan trigonometri seperti itu. Apakah menentukan sudut istimewa dan lain sebagainya. Kira-kira itu cukup ya untuk kesimpulan pada hari ini. Terima kasih, luar biasa. Ini satu lagi untuk tugas individunya. Silakan dipoto saja, kemudian nanti dikerjakan setelah pembelajaran ini. Pasti. Jadi sebelum diakhiri, silakan diisi dulu. Bebas ngisinya ya, nggak usah terlalu mikir gimana gitu. Tinggal diisi saja untuk pengisian angkatnya. Sudah pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Kelas sudah memimpin doa di penghujung pembelajaran kali ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan antusias, kemudian bisa bekerja sama dengan baik, diskusi dengan baik. Silakan dipertahankan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya, materi yang akan kita bahas yaitu tentang masih dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, cuman kaitannya dengan sudut-sudut istimewa ya. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi di tengah cuaca yang seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.